down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Dakhiratunisa. Saya akan mewawancari Mbak Ayu. Menurut Mbak Ayu, bagaimana sih kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya saat ini di Indonesia ini? Baik, Indonesia menghadapi tantangan politik yang kompleks, terutama pasca pemilu 2024. Kepemimpinan baru Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran membawa kita terhadap stabilitas politik yang tinggi, terutama dalam menjaga hubungan pusat, daerah, dan mengelola polarisasi ideologis. Dan menurut Mbak Ayu itu apa sih faktor penyebab itu tersebut? Faktor penyebabnya yaitu polarisasi ideologis di masyarakat. Yang kedua, komplementasi politik yang intensif. Yang ketiga, kurangnya komunikasi politik yang inklusif. Dan menurut Mbak Ayu sendiri, dari segala bentuk tersebut, bagaimana sih solusinya dari Mbak Ayu tersebut? Baik, untuk solusinya, memperkuat ideologi politik yang intens di pihak dan mengadopsi kebijakan yang menitik beratkan pada kepentingan rakyat. Nah, yang ketiga, mengedepankan transparansi dan mengambilkan kebijakan. Terima kasih ya Mbak Ayu untuk wawancaranya, dan mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Mbak. Ini dengan Mbak siapa? Safira. Mohon maaf, saya mau mewawancari Mbaknya tentang bagaimana pendapat Anda terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya di masa sekarang ini di Indonesia. Menurut saya kondisi politik Indonesia itu, demokrasi Indonesia itu terus berkembang, namun masih diwarnai dengan polarisasi politik seperti korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Faktor penyebabnya itu sistem politik yang belum sepenuhnya matang, kurangnya etika politik, dan pengaruh uang dalam politik. Solusinya yaitu penguatan sistem demokrasi, reformasi politik, dan pendidikan politik bagi masyarakat. Untuk kondisi ekonomi di Indonesia, itu tumbuh, namun masih dihadapkan pada kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Faktor penyebabnya yaitu ketimpangan distribusi pendapatan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan persaingan global yang ketat. Solusinya yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, diversifikasi ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Yang selanjutnya yaitu sosial kondisi di Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia dihadapkan pada isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan intoleransi. Faktor penyebabnya yaitu kesenjangan ekonomi, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan, dan pengaruh budaya asing yang negatif. Solusinya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan nilai-nilai moral dan budaya, serta program-program sosial yang efektif. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Talita Putri. Saya mau mewawancari Mbaknya kalau diperbolehkan. Menurut Mbaknya sendiri sih, bagaimana politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia saat ini, Mbak? Menurut saya kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya pada saat ini yaitu kondisi stabilitas politik relatif terjaga, tetapi polarisasi masyarakat meningkatkan menjelang pemilu 2024. Korupsi dan isu keadilan sosial masih menjadi pertimbangan. Penyebabnya kurangnya kepercayaan pada institusi informasi dan lemahnya penegakan hukum. Solusinya yaitu memperkuat edukasi politik, penegakan hukum tanpa terbelah pilih, dan transparansi dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu ekonomi. Kondisi ekonomi mulai pulih pasca pandemi COVID-19, didukung oleh ekspor komoditas, namun inflasi, pengangguran, dan ketimpaan dapat masih menjadi masalah. Penyebabnya ketergantungan pada sektor tertentu menimpa infrastruktur dan rendahnya daya asing tenaga kerja.
Solusinya, diverifikasi ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, serta akselerasi transisi di ekonomi hijau. Yang terakhir yaitu sosial budaya. Kondisi keberagaman budaya tetap menjadi kekuatan, tetapi intoleransi dan konflik berbasis identitas meningkat. Globalisasi dan digitalisasi mengubah pola hidup masyarakat. Penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman lintas budaya, pengaruh media sosial, dan kesenjangan pendidikan. Solusinya, meningkatkan dialog antar budaya, regulasi media sosial, dan pemerataan akses pendidikan. Terima kasih untuk Mbak Talita. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Ulfa. Sekarang mohon maaf ya Mbak, saya mengganggu waktunya. Mau nanya nih, menurut Mbaknya sendiri bagaimana sih kondisi Indonesia saat ini dalam segi sosial, politik, ekonomi, dan budaya? Menurut saya, kondisi terkini di Indonesia secara politik itu menghadapi transisi pasca pemilu 2024 dengan tantangan seperti stabilitas politik, hubungan pusat daerah, dan potensi konflik sosial akibat polarisasi politik. Sedangkan di faktor penyebabnya itu polarisasi ideologi dan persaingan politik yang intens. Terus solusinya memperkuat institusi demokrasi dan dialog nasional. Dalam bidang ekonomi, tumbuh sekitar 5%, tetapi ada tantangan seperti inflasi, kenaikan harga bahan pokok, dan proyek pembangunan ibu kota Nusantara yang kontroversial. Faktor penyebabnya itu ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, dan inflasi. Solusinya, diversifikasi ekonomi dan stabilkan harga kebutuhan pokok. Selanjutnya di bidang sosial, masalah untuk meliputi kesenjangan sosial, pengangguran, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta dampak perubahan iklim. Faktor penyebabnya itu kesenjangan ekonomi, kurangnya akses layanan dasar, dan dampak pandemi. Solusinya, memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya yang terakhir dalam bidang budaya, transformasi digital mendorong inovasi teknologi, tetapi tantangan dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal tetap ada di tengah globalisasi. Faktor penyebabnya globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi. Solusinya, lestarikan budaya lokal melalui pendidikan dan kampanye publik. Begitu Mbak Tisna. Oke, terima kasih Mbak Ul. Sama-sama. Siapa? Dengan Mbak Hilya. Mohon maaf sih Mbak, mau tanya bagaimana sih kondisi Indonesia saat ini dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya menurut Mbak? Menurut saya kalau di bidang politik itu Indonesia sedang menghadapi transisi pasca pemilu 2024 dengan tantangan seperti stabilitas politik, hubungan pusat daerah, dan potensi konflik sosial akibat polarisasi politik. Kemudian yang kedua yaitu di bidang ekonomi, yaitu perekonomian tumbuh sekitar 5%, tetapi ada tantangan seperti inflasi, kenaikan harga bahan pokok, dan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang kontroversial. Kemudian yang ketiga di bidang sosial yaitu masalah utama meliputi kesenjangan sosial, pengangguran, akses pendidikan, dan kesehatan yang belum merata, serta dampak perubahan iklim. Kemudian yang keempat di bidang budaya, yaitu transformasi digital mendorong inovasi teknologi, tetapi tantangan dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal tetap ada di tengah globalisasi. Gitu. Oh ya, terima kasih Mbak Hilya. Dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Sinta Novita Rahma, dipanggil Sinta. Mohon maaf nih Mbak mengganggu waktunya. Mau nanya bagaimana sih kondisi Indonesia saat ini menurut Mbak Sinta sendiri dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi serta budayanya? Baik, yang pertama di bidang politik. Contoh masalahnya yaitu maraknya korupsi. Korupsi ini bisa disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan.
Solusi dari masalah ini yaitu penguatan penegakan hukum untuk memberantas korupsi. Yang kedua yaitu sosial. Contoh masalahnya yaitu ketimpangan sosial. Nah, penyebabnya ini yaitu ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Solusinya yaitu dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Yang ketiga, masalah ekonomi. Contohnya adalah pengangguran. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi, terutama di kalangan anak muda. Penyebabnya adalah kurangnya lapangan kerja dan juga kualitas pendidikan. Solusinya yaitu dengan cara membentuk lapangan kerja baru supaya orang-orang yang masih belum mendapat pekerjaan bisa mendapat pekerjaan. Yang keempat yaitu budaya. Nah, ini contoh masalahnya itu tantangan digitalisasi. Kehadiran media sosial, contohnya internet dan sosial media itu sering mempengaruhi nilai-nilai tradisional. Faktor penyebabnya itu tadi meningkatnya globalisasi. Solusinya yaitu kita harus bisa menggunakan digitalisasi dengan baik dan memanfaatkan dengan cara yang benar. Terima kasih. Dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Lulfida Usirinawati dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Maaf mengganggu waktunya Iya, ya, Lulu. iya. Mau pertanyaan nih, menurut Mbak Lulu bagaimana sih kondisi Indonesia saat ini dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya? Menurut saya, di kondisi politik di Indonesia saat ini, Indonesia sedang menghadapi transisi pasca pemilu 2024 dengan tantangan seperti stabilitas politik, hubungan pusat daerah, dan potensi konflik Dengan Mbak siapa? Saya Lulfida Usirinawati dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Mohon maaf mengganggu waktunya nih Mbak Iya. Lulu. Saya mau tanya, menurut Mbak Lulu bagaimana sih kondisi Indonesia saat ini dalam bidang sosial, politik, serta budaya ekonominya? Menurut saya, kondisi politik terkini yaitu Indonesia sedang menghadapi transisi pasca pemilu 2024 dengan tantangan seperti stabilitas politik, hubungan pusat daerah, dan potensi konflik sosial akibat polarisasi politik. Ekonomi yaitu perekonomian tumbuh sekitar 5%, tetapi ada tantangan seperti inflasi, kenaikan harga bahan pokok, dan proyek pembangunan ibu kota Nusantara yang kontroversial. Yang sosial yaitu masalah utama meliputi kesenjangan sosial, pengangguran, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta dampak perubahan iklim. Dan budaya transformasi digital mendorong inovasi teknologi, tetapi tantangan dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal tetap ada di tengah globalisasi. Dan apa dari faktor penyebab tersebut gitu? Kalau faktor politiknya, polarisasi ideologi dan persaingan politik yang intens. Dan kalau ekonomi, ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, dan inflasi. Yang sosialnya yaitu kesenjangan ekonomi, kurangnya akses layanan dasar, dan dampak pandemi. Dan yang budaya yaitu globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi. Dari penyebab itu, bagaimana sih solusinya dari Mbak Lulu sendiri? Ya. Kalau solusinya politik yaitu memperkuat institusi demokrasi dan dialog nasional. Kalau ekonomi, diversifikasi ekonomi dan stabilkan harga kebutuhan pokok. Sosial, memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Yang terakhir yaitu budaya, melestarikan budaya lokal melalui pendidikan dan kampanye publik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan Mbak siapa? Rahma. Mohon maaf Mbak mengganggu waktunya. Mau tanya nih, bagaimana pendapat Mbak Rahma tentang Indonesia saat ini dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan Dalam kondisi politik, stabilitas politik yakni relatif stabil, namun tetap diwarnai oleh persaingan menjelang pemilu 2024.
Yang kedua, korupsi. Meskipun beberapa upaya pemberantasan korupsi terus berjalan, publik kerap mempertanyakan efektivitas KPK. Yang ketiga, otonomi daerah. Masalah dalam implementasi desentralisasi seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah. Serta dari ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, terus banyaknya pengangguran dan kemandirian ekonomi, yaitu ketergantungan pada impor untuk bahan pokok dan energi masih menjadi masalah. Dan dari sosial. Dari sosial, ketimpangan sosial masih ada, kesenjangan antara kelompok masyarakat miskin dan kaya, isu pendidikan dan kesehatan, serta toleransi. Dan dari budayanya. Untuk yang pelestarian budaya, banyak tradisi lokal yang mulai tergerus oleh globalisasi, pencapaian budaya, serta tantangan digitalisasi. Dari faktor tersebut, penyebabnya apa sih Mbak dari faktor tersebut? Faktor penyebab dari itu minimnya pelatihan terhadap sektor kebudayaan dalam anggaran untuk pelestarian dan pengembangan budaya lokal, promosi budaya Indonesia di tingkat internasional melalui diplomasi budaya. Terima kasih Mbak. Dengan Mas siapa? Mas Mahbub. Dengan Mas Mahbub. Ya. Dengan Mas Mahbub. Mohon maaf nih Mas, mau nanya, bagaimana sih pendapat Mas Mahbub tentang Indonesia saat ini dalam bidang sosial, politik, ekonomi, serta budayanya? Politik relatif stabil, namun tetap diwarnai oleh persaingan menjadi pemilu 2024. Faktor penyebabnya politik, agama, dan suku. Dan Sosial. solusinya? Solusi. Penguatan penegakan hukum untuk korupsi. Ekonomi. Sosial. Edukasi politik masyarakat untuk mengurangi polarisasi. Dan untuk faktor penyebabnya? Politik, agama, dan suku. Oh gitu. Kalau solusinya Mas? Masih ada kesenjangan antara kelompok masyarakat miskin dan kaya. Terus apa nih? Banyak tradisi lokal yang tergerus oleh globalisasi. Faktor penyebabnya? Tradisi lokal yang mulai tergerus oleh globalisasi. Dan solusinya untuk budaya itu gimana Mas? Kurangnya diversifikasi ekonomi dan ketergantungan pada sektor tertentu seperti tambang dan sawit. Mbak ini redek mereka. Lalu solusi yang lain sih Mas kalau ada? Penguatan sektor UMKM melalui akses pembiayaan dan pelatihan. Oke. Maaf Mbak, redek Mbak. Iya, terima kasih Mas. Mohon maaf Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Nurul. Mohon maaf mau mengganggu waktunya. Saya mau tanya nih Mbak, menurut Mbak Nurul sendiri, bagaimana kondisi Indonesia saat ini dalam bidang politik, sosial, ekonomi, serta budayanya? Yang pertama di bidang politik ya, Iya. pada masa reformasi
Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan dengan peningkatan demokrasi dan partisipasi rakyat terhadap pemilihan umum. Namun masih terdapat beberapa tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi ini, di Indonesia mengalami pertumbuhan dan masih terus berkembang. Namun terdapat ketimpangan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran yang masih banyak, dan masih banyak faktor yang menyebabkan pengangguran tadi. Terus di kondisi sosialnya, nilai kerukunan dan kebersamaan itu mulai pudar digantikan dengan kriminalitas dan konflik. Terus pendidikan belum rata dengan masih banyaknya putus sekolah dan anak-anak yang tidak bersekolah. Untuk budaya, kondisi budaya di Indonesia itu sangat beragam ya, tapi mulai pudar karena modernisasi dan globalisasi. Faktor penyebab dari itu semua apa sih Mbak? Di bidang politik faktornya itu seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, politisasi dan konflik antar partai, serta keterlibatan militer dalam politik. Di bidang ekonomi faktornya seperti ketimpangan pendapatan dan kemiskinan serta ketergantungan pada ekspor dan impor. Di bidang sosial, perubahan nilai-nilai dan norma sosial, kemiskinan dan ketidakserataan, serta kurangnya akses pendidikan dan kesehatan. Di budaya, yaitu tadi faktornya itu globalisasi dan modernisasi. Kalau dari solusi dari Mbaknya sendiri, untuk solusi di bidang politik bisa dengan lebih mengoptimalkan lagi penegakan hukum serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Untuk di ekonomi bisa dengan menciptakan lapangan pekerjaan lagi, terus mengembangkan inovasi digital dan inovasi serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja. Terus solusi untuk yang sosial dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, mengembangkan program sosial untuk mengurangi kemiskinan. Di bidang budaya bisa dengan memperkenalkan budaya Indonesia dari kecil atau dengan memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. terima kasih Mbak. Kesimpulan dari pendapat semua ini yaitu menurut saya sendiri, Indonesia berada pada persimpangan penting di tengah berbagai tantangan. Ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan jika ada sinergi antara pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan fokus pada pendidikan, reformasi kebijakan, serta pelestarian budaya, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus maju di semua bidang. Jadi semua pendapat orang itu kita tambah semua karena Indonesia berbagai-bagai pendapatnya. See you guys.